Prabowo dicurigai akan berkiblat ke Rusia dan meninggalkan Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya. Apalagi saat itu, Prabowo lebih memilih datang ke Rusia ketimbang menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Kawan Minmot, gebrakan-gebrakan diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo di dunia internasional belakangan ini tentunya harus membuat kita, warga negara Indonesia, merasa bangga. Hanya dalam hitungan bulan sejak dilantik menjadi Presiden RI ke-8, Prabowo telah berhasil membawa Indonesia ke pentas dunia. Bukan hanya negara-negara di kawasan ASEAN yang kini melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki pengaruh cukup kuat di kancah global, tetapi juga negara-negara besar seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat, serta negara-negara kuat lainnya di luar kawasan ASEAN, seperti Timur Tengah dan Eropa. Semua itu terjadi berkat kelincahan Prabowo berdiplomasi dengan prinsip 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Sebuah prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tidak mau berpihak ke blok dunia manapun alias non-blok. Prinsip yang dipegang teguh oleh para pemimpin Indonesia sejak Soekarno hingga Prabowo. Meski demikian, langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Prabowo itu selalu saja dicurigai. Ketika Prabowo berangkulan dengan para pemimpin Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, Prabowo dicurigai akan berkiblat ke Cina. Lalu sewaktu Prabowo diundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berpidato sebagai tamu kehormatan pada acara Saint Petersburg International Economic Forum atau SPIF 2025, Prabowo dicurigai akan berkiblat ke Rusia dan meninggalkan Amerika Serikat serta negara-negara barat lainnya. Apalagi saat itu, Prabowo lebih memilih datang ke Rusia ketimbang menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Padahal alasannya sangat teknis, yakni lantaran undangan dari Presiden Putin lebih dulu diterimanya ketimbang undangan dari KTT G7. Saat Prabowo hadir dalam konferensi tingkat tinggi BRICS dan Indonesia resmi menjadi anggota Fakta Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Selatan atau negara-negara berkembang, banyak pihak di Indonesia yang mengkhawatirkan bahwa langkah Prabowo tersebut akan membuat Indonesia semakin ditekan oleh Amerika Serikat, terutama dalam persoalan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kekhawatiran ini ternyata tidak satupun terbukti, karena Prabowo berhasil melakukan negosiasi langsung dengan Donald Trump melalui sambungan telepon, hingga membuat tarif ekspor Indonesia ke negara Paman Sam turun drastis dari 32% menjadi 19%. Tetapi hasil negosiasi Prabowo ini tidak dinilai sebagai hal yang positif dan tidak dinilai sebagai salah satu kepiawaian Prabowo di bidang diplomasi. Lagi-lagi, muncul pihak-pihak di dalam negeri yang menilai hasil negosiasi Prabowo dengan Trump ini justru lebih menguntungkan Amerika Serikat dan merugikan Indonesia. Padahal di Amerika Serikat sendiri, banyak pihak yang menilai bahwa kesepakatan antara Prabowo dengan Trump lebih banyak menguntungkan Indonesia ketimbang negara mereka. Di sisi lain, melalui akun Instagramnya, Presiden Donald Trump menilai Prabowo sebagai presiden hebat. Komunikasi antara Prabowo dengan Trump sejauh ini berjalan lancar. Meskipun belum pernah berjumpa secara fisik sejak keduanya menjadi presiden, namun Prabowo dan Trump sangat sering berbincang-bincang melalui telepon dengan penuh kehangatan. Ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo memperlakukan para pemimpin dunia secara adil dan bersahabat. Presiden Prabowo tidak membawa Indonesia untuk berkiblat ke blok manapun. Tidak ke Cina, tidak ke Rusia, tidak ke Amerika Serikat. Tetapi semuanya dianggap sebagai mitra strategis.
Bila melihat secara jernih berbagai keberhasilan Prabowo di bidang diplomasi tingkat tinggi, kita sebenarnya bisa melihat secara jelas dan terang bahwa Prabowo mampu merangkul para pemimpin dunia, mulai dari Cina, Timur Tengah, Rusia hingga Amerika Serikat dan Amerika Latin serta Uni Eropa. Mereka menghormati Prabowo yang ingin bersahabat dengan semua pihak di dunia, dan mereka percaya kepada Prabowo dengan gaya kepemimpinannya. Lihat saja negara-negara Uni Eropa yang sebelumnya sangat getol mengkritisi kebijakan hilirisasi karena dianggap merugikan mereka, akhirnya melunak setelah Presiden Prabowo berdialog secara bilateral dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Luis Santos da Costa dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa dengan oleh-oleh berupa tarif 0%. Pun jangan lupa, Presiden Prabowo juga mempunyai hubungan yang sangat erat dan akrab dengan salah satu pemimpin negara besar Eropa, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron. Presiden Macron bahkan mengundang Presiden Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada acara peringatan Revolusi Prancis Bastille Day 2025 dan menampilkan kontingen Tentara Nasional Indonesia sebagai pembuka dan pemimpin parade militer pada acara peringatan Revolusi Prancis tersebut. Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang hadir di Bastille Day. Lalu di Timur Tengah, Presiden Prabowo mempunyai hubungan baik dengan para pemimpin negara-negara di kawasan tersebut, mulai dari para pemimpin negara-negara Teluk hingga Arab Saudi dan Turki. Bahkan sewaktu Prabowo mengunjungi Saudi Arabia dan berdialog langsung dengan Perdana Menteri sekaligus putra mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, semua keinginan Prabowo, terutama dalam urusan jemaah haji Indonesia dan pembangunan kampung haji di Indonesia di Makkah Al-Mukarramah, dipenuhi oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Hanya satu negara di dunia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, yakni Israel. Ini sejalan dengan sikap Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan yang mendukung berdirinya negara Palestina. Meski demikian, Prabowo juga membuka kemungkinan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan Israel bersedia mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, dan bersedia hidup secara berdampingan dengan Palestina dengan solusi dua negara. Kiprah Prabowo di bidang diplomatik sebenarnya sudah dilakukannya sejak ia menjabat Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prabowo aktif menjalin kerjasama pertahanan dengan sejumlah negara sambil mengkampanyekan perdamaian dunia. Namun kiprah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang aktif berdiplomasi saat itu tidak dilihat sebelah mata pun oleh salah seorang calon presiden yang menjadi rival Prabowo pada Pilpres 2024. Dalam salah satu gelaran debat Capres, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa Indonesia selama itu hanya menjadi penonton dalam percaturan global dan tidak pernah ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Prabowo saat itu tidak menanggapi sedikit pun tudingan Anies, bahkan malah Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kala itu, yang membantah pernyataan Anies dengan memperlihatkan bukti-bukti keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam percaturan global. Anies Baswedan tampaknya belum merasa puas dengan pernyataannya pada debat Capres tahun lalu, meskipun sudah berkali-kali terbantahkan. Lalu entah mengapa, tiba-tiba saja mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Capres 01 itu menyampaikan pernyataan serupa atau hampir senada saat berpidato dalam rapat pimpinan Nasional Gerakan Rakyat di Jakarta beberapa waktu lalu. Anies mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah aktif di forum-forum internasional dan Presiden Indonesia selalu absen dalam pertemuan di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekali lagi Anies menutup mata atas gerak langkah Prabowo di bidang diplomasi tingkat tinggi, serta kehadiran Prabowo yang sering berbicara di forum-forum internasional.
Padahal kegiatan Presiden Prabowo ini tidak hanya disebarluaskan oleh media-media di dalam negeri, tetapi juga oleh berbagai media asing. Pernyataan Anies ini sudah dibantah oleh Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi dengan menyertakan bukti-bukti kehadiran Presiden Prabowo pada sejumlah forum internasional. Dalam hampir 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, beliau mungkin sudah menghadiri hampir seluruh forum multilateral terpenting di dunia. Beliau sudah menghadiri KTT G20. Beliau sudah menghadiri APEC. Sudah berpartisipasi aktif dalam D8 di Kairo. Sudah hadir dalam KTT BRICS. Sudah hadir dalam KTT ASEAN. Sudah hadir di dalam forum multilateral dengan EU. Sudah hadir dalam forum ekonomi di Saint Petersburg. Jadi hampir seluruh forum-forum terpenting di dunia sudah dihadiri oleh Presiden, dan pemerintah kita berperan aktif dan sangat mendapatkan respect yang tinggi dari dunia internasional. Jadi tinggal satu lagi, ya kalau dari forum-forum penting ini tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi nanti bulan September sidang umum PBB. Ya, di bulan September nanti, dan insya Allah Presiden juga akan hadir di sana. Mungkin hanya Anies Baswedan yang menutup mata terhadap langkah-langkah diplomasi tingkat tinggi Presiden Prabowo. Padahal di era Presiden Prabowo lah diplomasi Indonesia kembali bangkit seperti pada era Presiden Soekarno. Bahkan di era Prabowo, fokus diplomasi Indonesia lebih konkret dengan tujuan penguatan kepentingan nasional, penguatan ekonomi dan hal-hal strategis lainnya, serta kolaborasi konkret dalam isu pangan, teknologi, pertahanan, dan energi. Gaya diplomasi Prabowo dilakukan langsung dengan kehadiran fisik di forum-forum internasional. Dan ketika berbicara di forum-forum internasional tersebut, Prabowo lebih banyak mengedepankan solusi dan implementasi, serta tidak banyak retorika. Langkah-langkah diplomatik tingkat tinggi Prabowo yang dilakukan pada masa awal pemerintahannya ini bukanlah hal yang mudah. Lantaran dunia saat ini sedang menghadapi polarisasi dan dinamika global yang sulit diprediksi. Namun Prabowo berani mengemukakan sikap tegasnya dalam menghadapi dinamika global yang multipolar ini, bahkan berani mengkritik negara-negara yang tidak memiliki kepedulian atas berbagai permasalahan dunia yang sedang berlangsung. Gaya diplomasi Prabowo yang selalu disertai dengan pesan-pesan perdamaian dan sikapnya yang non-blok itu mendapat apresiasi tinggi dari para pemimpin dunia di berbagai kawasan, hingga menjadikan Indonesia semakin dikenal, semakin diperhitungkan. Sayangnya apresiasi ini tidak diperoleh dari orang-orang seperti Anies Baswedan. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami, dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like dan komentar. Salam Minmot.